2108 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Saya akan membuat video materi pembelajaran dari mata kuliah pemberdayaan masyarakat, yaitu peran kader dalam pemberdayaan masyarakat dan merancang cara mengoptimalkan potensi kader, dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanuselina, SIP MAP. Sebelum masuk lebih jauh mengenai peran kader dalam pemberdayaan masyarakat, ada pengertian pemberdayaan masyarakat dalam konteks kader, yaitu menurut Peraturan Pemerintahan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 mengenai kader pemberdayaan masyarakat. Di sana disebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu strategi yang digunakan untuk pembangunan masyarakat sebagai suatu upaya untuk mewujudkan suatu kemampuan dan juga kemandirian dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Dalam pasal 1 ayat 8 UUD 1945. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat itu bersifat inklusif, yaitu melibatkan langsung masyarakat dalam proses pelaksanaan program. Nah, dalam keberhasilan program itu tidak hanya melihat kepada pihak yang memberikan pemberdayaan, tapi juga harus ada kerjasama dengan pihak yang diberikan pemberdayaan. Nah, dalam implementasi program tersebut, masyarakat yang bertugas sebagai kader diharapkan bisa menjaga kelangsungan program dan juga bisa bekerjasama dengan masyarakat yang diberikan pemberdayaan. Kerjasama tersebut bisa menghasilkan program yang lebih baik dan terencana dengan sangat baik. Setelah kita mengetahui tentang pemberdayaan masyarakat dalam konteks kader yang dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tadi, kita akan membahas mengenai apa yang disebut dengan kader. Apakah itu suatu singkatan yang nantinya ada kepanjangan atau memang namanya kader? Jadi, kader itu bukanlah suatu singkatan dan tidak ada kepanjangan dari singkatan tersebut. Kader itu merupakan suatu kelompok yang paling aktif berinteraksi dengan masyarakat sekitar lingkungan mereka untuk bisa mengambil keputusan yang efektif dan juga strategis di lingkungan mereka masing-masing. Nah, kader ini punya kemampuan untuk berkomunikasi dan mereka akan mengkomunikasikan informasi terkait permasalahan yang sejalan dengan tujuan pembangunan ataupun program pemerintah yang sedang berlangsung atau yang sedang dijalankan. Kader ini juga turut serta mampu mendorong individu, kelompok, dan juga masyarakat untuk saling membantu mengatasi permasalahan, baik itu masalahnya di bidang kesehatan, di bidang sosial, atau di bidang lainnya yang terjadi di daerahnya masing-masing. Nah, kader ini merupakan suatu kelompok yang bergerak di bidang masyarakat dan mereka merangkul masyarakat lain agar bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di daerahnya masing-masing. Nah, misalnya kalau di bidang kesehatan, itu artinya kader ini merupakan penggerak masyarakat yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Begitu pula dengan bidang-bidang lainnya seperti bidang sosial, bidang kemasyarakatan, atau bidang-bidang yang lain yang masih berhubungan dengan lingkungan sekitarnya. Kader pemberdayaan masyarakat ini bertindak sebagai fasilitator atau yang memberi fasilitas berbagai kegiatan pemberdayaan yang akan dilaksanakan di daerahnya. Selain itu, kader juga membantu memobilisasi atau akan memberikan informasi tentang kegiatan yang akan berlangsung, setelah itu mengorganisasi kegiatan, dan juga memfasilitasi diskusi antar pihak agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, kader ini juga punya peran penting dalam menyediakan informasi, memberi pengetahuan dan juga keterampilan kepada masyarakat yang mengikuti pemberdayaan masyarakat. Mereka dapat memberikan penyuluhan mengenai berbagai isu yang sedang terjadi seperti kesehatan, di bidang sosial, pendidikan, dan juga lingkungan ekonomi. Nah, kader pemberdayaan masyarakat ini juga berperan sebagai pendamping bagi individu ataupun kelompok masyarakat dalam mencapai tujuan mereka. Jadi, jika ada individu ataupun masyarakat yang punya pendapat atau punya keinginan, mereka bisa berkonsultasi kepada kader dan kader tersebut akan memberikan fasilitas dan akan memobilisasi keinginan mereka dengan cara pemberdayaan masyarakat.
Nah, kader ini juga memberikan bimbingan, dukungan, motivasi, dan juga semangat kepada mereka yang membutuhkan pemberdayaan masyarakat ini. Nah, peran kader pemberdayaan masyarakat ini sangatlah beragam dan juga bergantung pada konteks lokal serta jenis program yang dijalankan. Jadi misalnya kalau ada di bidang kesehatan, di bidang sosial, di bidang lingkungan, ekonomi, dan lain sebagainya, itu peran kader punya peran yang berbeda-beda sesuai dengan bidang yang dijalankan. Tapi secara umum mereka berperan sebagai pemimpin, fasilitator, pendukung, dan juga mediator dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Sudah jelas bahwa kader dalam pemberdayaan masyarakat itu punya peran penting sesuai dengan bidangnya masing-masing. Di mana kader ini merupakan suatu kelompok yang menjadi jembatan di mana masyarakat bisa memenuhi kebutuhan mereka lewat program pemberdayaan masyarakat. Jadi kader ini bisa menjadi inovasi mereka untuk melaksanakan apa yang mereka inginkan, dan nanti kader akan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan isu-isu yang sedang terjadi. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat itu sendiri, kader itu kan sebagai pendamping yang merupakan bagian dari suatu instansi atau lembaga yang meningkatkan proses kapasitas kelompok swadaya masyarakat tentunya. Nah, keberadaan kader ini dalam proses penumbuhannya tuh tidak lepas dari peran seorang sukarelawan yang membantu agar tujuannya bisa tercapai. Jadi kader ini ada sukarelawan yang ingin membantu masyarakat lain agar bisa memenuhi kebutuhannya. Cara mengoptimalkan potensi kader di masyarakat ini adalah dengan cara memberikan mereka ruang untuk berpendapat dan menjalankan tugas mereka sebagai seorang fasilitator kepada masyarakat, di mana kita bisa saling menghargai dan memberikan pendapat kita sebagai masyarakat kepada kader, yang nantinya kader tersebut akan memberikan informasi lebih lanjut ataupun memfasilitasi ide-ide kita dengan program pemberdayaan masyarakat. Balik lagi dari penjelasan tadi bahwa peran kader ini sangat penting sesuai dengan bidang masing-masing yang sedang dijalankan dalam program pemberdayaan masyarakat. Jadi untuk bisa merancang potensi kader ini adalah dengan memberikan ruang kepada mereka, memberikan fasilitas yang lebih memadai kepada mereka agar mereka tetap bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat, agar mereka bisa tetap menjalankan tugas mereka dengan baik untuk bisa memfasilitasi masyarakat, terus membantu masyarakat untuk mendapatkan yang lebih baik dengan program pemberdayaan masyarakat ini. Sekian video materi pembelajaran dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam menyampaikan materi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.